Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mulai kembali pembelajaran mengenai bilangan bulat part yang kedua. Pada bilangan bulat kali ini kita akan mempelajari tentang beberapa operasi hitung bilangan bulat. Tapi sebelum kita masuk materi, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran kali ini akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tujuan pembelajaran kita kali ini di sini kalian akan mampu menyelesaikan operasi pangkat dan operasi campuran dari bilangan bulat itu sendiri. Jadi mudah-mudahan setelah proses pembelajaran ini kalian akan bisa menyelesaikan beberapa operasi tersebut. Next, integrasi pembelajarannya juga masih sama dengan yang sebelumnya. Kita masih berintegrasi pembelajaran dengan surah Al-Fatir ayat yang pertama. Bilangan bulat yang berpangkat. Untuk sembarang bilangan bulat A dan bilangan positif M itu akan berlaku hubungan sebagai berikut. A pangkat M itu artinya A-nya muncul sebanyak berapa kali faktor dari M tersebut. Paham ya? Jadi misalkan A pangkat 5 berarti A-nya muncul sebanyak 5 kali. A kali A kali A kali A kali A. Seperti itu. Contohnya, misalkan A-nya di sini Miss ganti nih dengan angka 6. Berarti 6 pangkat 3 berarti 6-nya muncul sebanyak 3 kali. 6 kali 6 kali 6. Dapat hasilnya 216. Sama seperti ini. 4 pangkat 4 itu sama saja dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4, dapatlah nilai 250. Menghitung akar kuadrat dan akar pangkat 3 dari bilangan bulat. Untuk menghitung akar kuadrat itu nanti Miss kasih link sendiri saja. Jadi nanti bisa dicari videonya, nanti Miss coba kasihkan linknya deh ya. Untuk akar kuadrat dan bilangan akar pangkat 3-nya. Oke? Sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Yang pertama, sifat perkalian. Jika M, N itu bilangan bulat positif dan A itu termasuk bilangan bulat, maka A pangkat M dikalikan A pangkat N itu sama saja pangkatnya kita jumlahkan. Selama syaratnya 1, selama bilangan pokoknya atau A-nya ini nilainya wajib sama. Oke, contohnya seperti berikut. Misalkan 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 pangkat 3. Berarti karena bilangan pokoknya sama-sama 5, di sini makanya dia pangkatnya bisa kita jumlahkan. 5 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 5 pangkat 5. Oke, next. Kalau misalkan ada sifat pembagian, gimana kalau sifat pembagian? Kalau sifat perkalian, selama bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya kita jumlahkan. Kalau pembagian, pangkatnya bilangan pokoknya sama, pangkatnya kita kurangkan. Contohnya sebagai berikut. Misalkan 5 pangkat 5 dibagi dengan 5 pangkat 3. Berarti 5 pangkat 5 dikurang 3 sama dengan 5 pangkat 2. Yang berikutnya sifat perpangkatannya. Gimana kalau misalkan pangkatnya ini dipangkatkan lagi seperti ini? Beda ya. Yang ketiga sama yang kedua ini beda. Yang pertama dan yang ketiga ini beda. Kalau yang pertama dia dikalikan, angkanya di sini dikalikan. Kalau yang kedua pangkat dipangkatkan lagi. Nah, pangkatnya kalian kalikan. Oke. Berarti kalau misalkan seperti ini, pangkatnya dikalikan. Contohnya 5 pangkat 4 dipangkatkan dengan 2, berarti 5 pangkat 4 dikali 2. 4 kali 2, 8. 5 kali 8. Kalau misalkan soalnya bentuknya seperti ini, berarti kalian tinggal mencari 5 pangkat 8. Ini sama aja dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 dan berulang sebanyak 8 kali. Ini jumlahnya harus berulang sebanyak 8 kali. Paham ya? Oke, next. Kalau misalkan sifat perpangkatan lagi, sifat bilangan yang berikutnya Yang berikutnya sifat perpangkatan pada perkalian.
jika A dan B, jadi dalam tanda kurung ini ada 2 angka, hati-hati. Kalau dia 2 angka, artinya masing-masing angka wajib kalian pangkatkan. Berarti A pangkat M dikalikan B pangkat M. Contohnya, misalkan ada angka nih, 2 kali 3 dipangkatkan dengan 4, itu sama aja dengan 2 pangkat 4. Jadi masing-masing. Yang 2 ini dulu pangkatkan dengan 4, nanti baru yang 3-nya pangkatkan dengan 4. Makanya dia sendiri-sendiri. Oke, next, sifat perpangkatan. Kalau yang pertama pada perkalian, sekarang pada pembagian. Kalau A dan B bilangan bulat dan M itu bilangan positif, kalau dia dikali, pangkatnya itu masing-masing 1. Kalau dia dibagi gimana? Ya masing-masing juga mempunyai pangkat seperti ini gitu. Jadi jangan bingung. Ini mirip sekali, yang membedakan hanya yang satunya perkalian, yang berikutnya pembagian. Contohnya, kalau misalkan kita menggunakan contoh yang sama, yang bedanya cuma 1 kali, satunya bagi. Berarti 2 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Oke. Lanjut yang berikutnya, sifat pangkat yang berikutnya, kita bicara tentang bilangan berpangkat bulat negatif. Bilangan pangkat bulat negatif ini ada beberapa yang penting. Yang pertama, A pangkat 0, berapapun angkanya, kalau dia dipangkatkan 0 sama dengan 1. Paham? Misalkan nih 100 pangkat 0. Ya udah, nggak usah dicari. 100 pangkat 0 mah 1 juta pangkat 0 ya 1. 99 pangkat 0 pasti hasilnya 1. Beda kalau misalkan dia seperti ini. Jadi kalau A pangkat negatif N, perhatikan di sini, A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Ya, jadi pangkat negatifnya pindah ke bawah. Oke, syaratnya dia memiliki syarat bahwa A-nya ini sendiri tidak boleh sama dengan 0. Berarti kalau dia 0 pangkat 0 itu nggak ada ya, malah irasional nggak salah namanya ya, lupa saya. Oke, example, contohnya seperti ini. Misalkan kalian diminta menyatakan 5A B pangkat min 1 sebagai bilangan berpangkat positif. Sekarang dilihat dulu yang pangkatnya sudah positif yang mana? 5 positif bukan? Positif. A-nya positif bukan? Positif, berarti yang bermasalah berarti yang negatif, satu-satunya yang negatif hanya B pangkat minus 1. Kalau memang seperti ini tinggal buat seperti ini saja. Berarti 5 dikali AB pangkat min 1 sama dengan 5A, tetap ditulis 5A per B. Karena B pangkat min 1, kalau dia pindah ke bawah itu menjadi B saja. Oke. Yang kedua, kalau misalkan X pangkat negatif 1, Y pangkat 2 dibagi dengan 2Z pangkat 5 sebagai bilangan berpangkat negatif. Kalau pangkatnya sudah negatif, diamkan saja, tidak usah diapa-apain. Berarti yang ini tidak usah dikerjakan, tetap ditulis ulang. Yang pangkatnya yang pangkatnya positif itu yang kita kerjakan. Oke, kita mulai. Berarti biasakan untuk membuat tulisan yang lebih rapi. Jadi kalau misalkan soalnya seperti ini ditulis ulang, biar kalian tahu yang mana yang harus kalian kerjakan. Kalau dia bentuknya seperti ini, X pangkat negatif 1, Y pangkat 2 per 2Z pangkat 5. 2, karena dia positif, kita pindah ke negatif. Kenapa harus dipindah ke negatif? Karena soal yang diminta jawabannya dalam bentuk negatif. Begitu. Yang tidak berubah hanya X pangkat min 1. Oke, 2 pangkat min 1, X pangkat min 1, Z pangkat min 5 per Y pangkat 2. Kenapa harus 2 di depan? Karena aturan penulisan yang benar, angka itu selalu ditulis di depan. Dan huruf-huruf yang ada ini dia mengikuti sesuai abjad lebih dulu. Makanya di sini X pangkat min 1, Z pangkat negatif 5. Y-nya di sini Y-nya negatif 2. Oke? Sampai di sini, kalau memang masih ada pertanyaan, bisa bertanya sama boleh bertanya langsung, boleh chat langsung, silahkan. Dan kalau memang
tidak ada pertanyaan, lebih baik lagi. Alhamdulillah, berarti kalian semua sudah paham. Terima kasih, sampai di sini. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa kalian pahami. Sebenarnya kalian diharapkan dengan materi kali ini kalian bisa mengerti tentang materi bilangan berpangkat dan operasi hitung campurannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.